Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah kalian request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas untuk ACH sesuai dengan requestan dari Bang Ivan. Satu lagi kita akan membahas mungkin Myro ya. Kita belum pernah bahas token baru ini. Ini di request Bang Agus. Karena udah subscribe, kita bahas Myro sama Acelmi Pay. Kita mulai pembahasannya dulu dari Acelmi Pay. Ini adalah sebuah bridging atau sebuah jembatan antara fiat money sama kripto. Tujuan diciptakannya Acelmi Pay ini mungkin untuk memfasilitasi mereka-mereka yang mungkin kesulitan memperdagangkan, membeli aset kripto. Ataupun yang punya aset kripto juga ingin dirubah menjadi fiat, yang mengalami kendala juga bisa menggunakan fitur Acelmi Pay. Ini mungkin fiturnya mirip seperti exchange ya, bisa dibilang gitu ya teman-teman. Cuman dia nggak bisa memperdagangkan antara koin satu dengan koin yang lain, melainkan dia hanya cuma bisa mengintegrasikan antara fiat money, uang yang kalian pakai, misalnya kalian pakai rupiah atau ringgit Malaysia atau pakai baht, ya apapun lah itu mata uangnya, itu teman-teman memungkinkan untuk membeli kripto dengan beberapa layanan seperti pakai Visa, Credit Card, Mastercard, Apple Pay, atau Google Pay. Nah, itu macam-macam fitur yang mereka miliki, teman-teman. Dan integrasinya udah cukup banyak. Tersebar di banyak sekali negara, kecuali Rusia, Cina, kemudian negara-negara Timur Tengah kebanyakan belum masuk ya. Terus juga Afrika Tengah sampai Libya juga belum. Nah, itu sih, sisanya dia sudah tersebar di banyak sekali negara, teman-teman. Artinya bisa diakses. Untuk Acelmi Pay ini penggunaannya dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan dari news terbaru, mereka udah posting semua di Twitter. Mari kita coba lihat ya. Acelmi Pay baru aja mendapatkan license untuk penawaran mereka ekspansi di US services. Ini adalah berita yang sangat bagus, integrasi mereka dengan State of Iowa, salah satu ya negara di Amerika Serikat, teman-teman, di mana sekarang sudah mendapatkan license untuk Acelmi Pay menawarkan service yang mereka punya. Tentunya integrasi mereka akan semakin besar, khususnya menggunakan payment-payment seperti Visa, Mastercard, kemudian regional mobile wallet juga yang ada di sana. Ya, ini tujuannya untuk mempermudah orang mengadopsi membeli yang namanya kripto. Kemudian Acelmi Pay juga ada Direct Fiat Crypto RAM Solution on AI Analysis. Ini juga integrasi dengan AI Analysis Trading Ecosystem. Jadi ini berita terbaru ya dari Acelmi Pay. Platform perdagangan berjangka yang ramah pengguna AI Analysis telah menerapkan solusi on and off ramp fiat kripto Acelmi Pay pada platformnya, memungkinkan pengguna melakukan transfer tanpa hambatan antara fiat dan juga kripto untuk menyetorkan penarikan instan melalui metode pembayaran pilihan mereka. Token aslinya AIAT juga tersedia untuk dibeli di jalur Acelmi Pay. Ternyata AI Analyst ini dia juga punya token, teman-teman. Jadi itu good news dari Acelmi Pay. Kemudian berita yang lain, ini ada newsletter, news update ya, untuk update yang mereka lakukan di bulan November kemarin. Integrasi mereka dapat license Amerika Serikat yang pertama, yang kedua mereka join dengan ekosistem yang ada di Stellar Network, XLM, teman-teman, dengan tujuan untuk mengurangi cost dan juga efisiensi untuk fee transaksinya di Stellar. Selain itu juga mereka ada semacam support ya korban gempa bumi di Turki kemarin. Jadi meskipun Turki tidak terbuka dengan mana dia? Nah, ini ya. Negara Turki itu tidak terbuka sama Acelmi Pay. Layanannya belum ada di sana, tapi dia memberikan bantuan untuk korban di sana di bulan Februari kemarin. Kemudian juga ada partnership antara Binance Pay dan juga Acelmi Pay untuk mengintegrasikan kembali wallet Web3 dari Binance sama Acelmi Pay. Ini juga cenderung bagus ya, event yang mereka lakukan di Istanbul kemarin. Terus juga ada integrasi-integrasi lain seperti dengan Trust Wallet, kemudian Internet Computer atau ICP, Clayton Network, BitStore, Exchange BitStore, kemudian juga ada Kalashi, dan masih banyak lagi integrasi-integrasi yang dilakukan oleh Acelmi Pay.
Kalau kita lihat dari tokennya, maksimum supply token ini ada di 10 miliar, sementara yang beredar sekarang baru 7 miliar saja. Dan bila mana kita lihat dari pergerakan chart, untuk ACH sendiri, so far kita ganti time frame-nya ke time frame daily dulu kali ya. Di time frame daily, pergerakannya coba buat recover. Kemarin dia sempat membuat double bottom, at the end dia rally mencapai level resistance di kisaran 0,02 dolar. At the end, sekarang dia udah mulai masuk ke fase koreksi. Volume perdagangannya turun dengan smart money yang juga mengalami tren penurunan. Jika kita lihat dari time frame 4 jam, pergerakan dari ACLMIP juga kurang lebih masih dalam tahap koreksi. Target terdekat ada di level support kisaran 0,016, teman-teman. Buat yang mau akumulasi, level tersebut bisa teman-teman pantau sebagai salah satu indikasi untuk ACLMIP. Jadi paling gitu sih untuk sekarang, menurut saya koreksi dulu ya, tapi trennya ke depan masih bakalan cukup bullish. Apalagi kalau kita lihat dari ekosistem dari ACLMIP ini lumayan bagus. Sudah semakin lama semakin besar integrasinya. Semoga memang ditunjang oleh peningkatan harga ke depannya. Satu lagi kita akan membahas untuk Mayor MYRO. Hari ini diperdagangkan di kisaran 422 rupiah. Ya, marketnya udah naik sekitar 500% sejak awal dia listing. Itu di November kemarin, teman-teman. Mayor ini adalah project meme token yang bertemakan anjing warna gelap ya, warna hitam. Dia bisa diperdagangkan di Jupiter, salah satu platform DeFi, teman-teman. Mayor ini tujuannya ya nggak ada, cuma buat lucu-lucuan. Ya, cuma buat seru-seruan, teman-teman. Mereka sudah terintegrasi dengan swap berbagai macam aset token ya, seperti dengan Ethereum, BSC, atau Binance, kemudian juga ada ARB, Avalanche, terus juga ada Solana Chain, teman-teman. Ini tentunya bertujuan untuk memudahkan orang-orang untuk membeli Mayor ini. Jadi itu, ada beberapa fitur yang mereka punya, yaitu bisa beli dengan bot. Kemudian juga ada Mayor staking, bisa di staking teman-teman. Dan juga utilitas-utilitas yang lain yang kedepannya bakalan diupdate. Mereka running on Solana ecosystem. Kalau kita perhatikan di sini, mereka tidak dikenai pajak, belum memberikan pajak. Kemudian juga ada fitur burn forever. Ya itulah namanya meme token kan buat lucu-lucuan, bukan buat diseriusin. Di Twitter mereka engagementnya nggak terlalu gimana-gimana ya. Tapi paling ada beberapa analis yang memang suka bikin FOMO, teman-teman. Ini dia analisa bahwa Mayor bakalan naik lagi katanya. Ya, tapi kita akan lihat nanti secara teknikal seperti apa. Intinya ini adalah meme token. Kalau kita lihat dari bagian Sol Scan, di sini kita bisa cek nih gimana kepemilikan dari wallet atau token-token Mayor di setiap wallet. Kalau kita perhatikan dari top pertama itu dipegang oleh Exchange Maxi dengan kepemilikan 3% dari total supply yang beredar. Yang kedua itu dia dipegang oleh wallet yang ini, kita nggak tahu ini siapa, Anonymous ya. Dia punya kepemilikan sekitar 2%. Sisanya ini 2%, 2%, 2%, 1%, 1,8, 1,8, 1,2. Ada 15 wallet besar yang punya token Mayor dengan kepemilikan cukup besar. Sisanya dia cukup terdistribusi sih. Menurut saya Mayor ini masih dipegang oleh developer mereka, belum terdistribusi secara merata ya ke market. Jadi anggapannya untuk sekarang ini karena dia juga baru listing ya, teman-teman, belum terlalu gimana-gimana sih. Lalu gimana untuk teknikalnya? Kalau kita lihat dari Mayor, memang awal dia listing udah langsung mencuat ya. Dia bisa diperdagangkan di Maxi, kemudian Redium, Bitget, Orca, Jupiter, dan exchange yang lain. Jadi nggak terlalu banyak karena tokennya juga masih baru, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari mereka punya pergerakan, menurut saya sih untuk sekarang ini jangka pendek tekanan jual terlihat ya. Jadi yang bilang token ini masih bakalan naik, menurut saya itu perlu dikoreksi sih. Kalau kita lihat sih di sini dia punya level resistance. Nah, teman-teman yang suka analisa teknikal biasanya tahu nih ini pattern apa. Yes, ini adalah pattern head and shoulders. Biasanya targetnya kita bisa ambil dari sini ke sini. Sini kita bisa pindahkan ke sini untuk mencari target profit. Jika ya, atau kalau Mayor drop, teman-teman, dan closing di bawah 0,026,
Kalian hati-hati karena potensi untuk Mayor turun lebih dalam lagi mencapai target 0,015 itu cukup terbuka. Penurunan kali ini atau potensial penurunan kali ini itu ditunjang sama volume perdagangan yang makin lama makin menurun, khususnya datang dari smart money. Jadi dari whale sendiri sepertinya mulai lemah teman-teman dan berpeluang untuk melakukan aksi taking profit jangka pendek. Jadi kalau teman-teman ada yang trading di Mayor, waspada kalau dia turun dari level tersebut. Kalau level 0,026 ini tidak berhasil ditembus, maka target dari Mayor bisa aja ngikutin seperti apa yang difomokan oleh teman-teman di Twitter. Bisa aja seperti ini. Karena Solana ini lagi hype-hype-nya sekarang. Banyak meme token yang baru rilis di jaringan Solana. Seperti Bong kemarin kan juga naik signifikan. Kemudian juga yang baru JTO ya kalau nggak salah. Bener ya JTO ya? Ya pokoknya ada banyak lah project-project dari jaringan Solana yang lagi hype teman-teman. Jadi memanfaatkan hype-nya tersebut ya tentunya banyak yang berspekulasi kalau harganya masih akan menguat. Tapi menurut saya potensi masih bisa untuk turun. Jadi lebih hati-hati aja buat teman-teman. Apakah naik atau turun kita nggak tahu pasti. Yang penting kita selalu gunakan money management dengan aman. Ya, jangan all in, jangan serakah di market. Gitu aja untuk update kali ini buat token ACLMI Pay sama Mayor, semoga bisa bermanfaat. Guys, buat kalian yang baru lihat channel ini, kita punya segmen analisa pagi. Segmen analisa pagi itu kita banyak mengulas soal kondisi dari market ya, makroekonomi, news-news yang ada di market, dan kita lebih banyak bahas soal Bitcoin sih sebenarnya. Jadi teman-teman yang mau cek analisa pagi bisa langsung cek di YouTube kalian. Ketik aja analisa pagi Andre Greystone dan teman-teman akan dapat video-videonya teman-teman. Kalian bisa tonton dan lihat gimana sih outlook dari pergerakan Bitcoin secara keseluruhan. Karena itu akan mempengaruhi banyak altcoin. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Itu aja, akhir kata saya Andre. Makasih.